Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 841-850. Dongeng Donghua. Bab 841, Penembak Jitu Misterius. Garis depan Dasishan bukanlah medan perang utama, tepatnya di utara garis depan Dasishan adalah tempat di mana Tinder akan memulai pembantaian komprehensif dengan kelompok etnis utara. Dan di Dasishan, ada jalan gunung yang merupakan jalur pasokan Tinder ke utara, yang merupakan jalur kehidupan. Karena kekuatan utama Tinder pergi ke utara agak terlambat, garis pertahanan utara dilarikan, dan tidak diketahui kapan itu akan ditembus oleh pasukan lawan ke pasukan 1000 orang. Orang-orang barbar utara ini disembunyikan di Dasishan selama beberapa hari, setelah kekuatan utama para pejalan kaki pergi ke utara. Mereka mulai mencegat pasukan pejalan kaki di pegunungan dan menghalangi pengangkutan material. Hampir 1000 orang barbar inilah yang membiarkan Tinder kehilangan pasukan mereka di sini. Bukan karena kekuatan tempur Tinder terlalu lemah, tetapi terlalu banyak faktor kompleks yang menyebabkan situasi ini. Di satu sisi, Muangs tidak memberitahu Tinder terlebih dahulu dari informasi yang mereka terima. Hal ini menyebabkan pasukan utama Tinder terkonsentrasi di selatan. Dan tidak ada gagasan bahwa musuh akan datang di utara. Pada saat mereka mengetahuinya, sudah agak terlambat. Di sisi lain, Tinder belum benar-benar bermain melawan lawan sebelumnya, jadi tidak jelas bagaimana lawannya bertarung. Mengandalkan kebugaran fisik yang kuat, kaum barbar utara ini dapat dengan mudah menghentikan pasukan Sumbu di pegunungan. Medan di pegunungan sangat kompleks, dan orang barbar utara tampaknya telah menemukan medan sejak lama, dan mereka tahu itu lebih baik daripada Tinder. Tinder sepertinya tidak pernah berpikir bahwa akan ada pertempuran sengit di utara, sehingga tidak selalu melekat sangat penting pada garis kehidupan utara Dasishan. Pikirkan tentang itu, tidak ada yang menyangka akan ada begitu banyak musuh di utara. Bahkan orang padang rumput tidak menyangka. Berkelahi di Dasishan, Tinder bahkan merasa bahwa ini bukan rumahnya sendiri, tetapi milik lawan. Beberapa hari kemudian, Tinder mungkin memahami situasinya. Hampir setiap orang barbar utara ini memiliki kebugaran fisik T3, dan bahkan kadang-kadang melihat T4 yang sangat sulit. Bahkan jika Tinder telah mengoperasikan tanah ini untuk waktu yang lama, kekuatan utama mereka kebanyakan T1 dan TT, dan sebagian besar petugas hanya level T3. Bukannya Tinder tidak dapat membuat obat genetika, tetapi seperti yang mereka katakan, apakah Anda T1 atau T5? Batas atas ini telah ditulis ke dalam gen Anda saat lahir, dan nasib sudah hancur. Obat-obatan gen bukanlah obat mujarab, tetapi kebanyakan orang hanya dapat dipromosikan ke T1 atau TT, dan ada harga untuk promosi. Ada hal rahasia di Tinder, prajurit yang dimodifikasi secara genetik akan mempersingkat umur mereka sedikit, semakin tinggi level T, semakin tinggi. Sejauh ini, belum ada yang melihat hidup sampai 40 tahun. Sebagian besar dari mereka meninggal karena kanker. Ini mungkin ketidaksempurnaan yang dikatakan P5092 kepada Ren Xiaosu. Bagaimana kanker muncul? Kanker berasal dari mutasi genetik dalam sel manusia. Sel-sel tubuh manusia terus-menerus membelah dan bereplikasi setiap saat. Selama proses pembelahan dan replikasi, terjadi kesalahan. Ketika fungsi pengenalan kekebalan tubuh normal, tubuh akan memperbaikinya dan membuatnya secara alami apoptosis. Kadang-kadang, disfungsi pengenalan kekebalan tubuh, sel-sel yang direplikasi yang salah tidak diidentifikasi, dan tumor terbentuk seiring waktu. T5 karena modifikasi genetik, penilaian sistem autoimun terhadap sel yang salah mulai membingungkan, sehingga kanker sangat rentan terjadi. Alasan mengapa Tinder ingin menemukan eksperimen 001 adalah bahwa eksperimen 001 adalah obat yang paling sempurna untuk pasien kanker. Konsep T1 adalah sekitar 1,5 kali fisik orang dewasa.
Menurut sistem istana Ren Xiaosu, orang dewasa normal adalah 3, T1 adalah 4,5, TT adalah 6, T3 adalah 9, T3 adalah 15, T4 adalah 15, dan T5 adalah 21. Karena itu, ketika Xiaosu sebelumnya hanya memiliki kekuatan 13,5 untuk menghadapi T5, ia juga harus mengandalkan Lao Su, yang tidak bisa mengalahkannya secara positif. Ketika di Gunung Suci, kekuatan Su tua adalah 27. Pada saat itu, pertempuran pada dasarnya selesai dalam 10 menit ketika bermain T5, sama seperti orang dewasa yang memukul seorang remaja. Sekarang, Ren Xiaosu menghadapi T5 sendiri, dan dia bisa mencoba memainkannya. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Ren Xiaosu benar-benar perlu menemukan T5 untuk berlatih tangannya ketika musuh saat ini, yang juga merupakan perbandingan. Pada saat ini, Ren Xiaosu khawatir bahwa dia tidak tahu kemana harus membunuh musuh, tetapi P4 mengatakan bahwa dia seharusnya tidak pergi ke garis depan Dasishan. Ini tentu saja merupakan pengingat yang baik untuk P4, tetapi di telinga Ren Xiaosu ini tidak berbeda dengan membimbing. Dalam tampilan perpisahan P4, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi meninggalkan markas muka dan pergi ke malam di hutan belantara. Pada sore hari satu hari kemudian, puluhan regu tempur melakukan pencarian karpet berbentuk kipas dari pegunungan di Gunung Dasi. P5092 melihat layar di kendaraan komando belakang. Layar dibagi menjadi lebih dari 10 potong. Setiap lensa adalah gambar real-time yang diambil oleh peralatan kamera yang melekat pada helm pemimpin pasukan di setiap tim tempur. Belok ke depan jam 9, perhatikan penyembunyian. Pada 2 km di depan, kemarin kekuatan utama lain menghadapi pertemuan dengan orang barbar di sana. Saya menduga itu dekat dengan tempat persembunyian mereka, kata P5092 dengan tenang. Itu kata-kata itu segera disampaikan ke headset di Gunung P3. Karena pentingnya jalur transportasi Dasishan, pasukan utama yang dipimpin oleh P5092 ini hanya tinggal di belakang, berniat untuk membersihkan seluruh jajaran gunung. Sehingga tidak ada orang barbar yang tersisa di gunung, yang akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Setelah menerima pesanan, tim tempur di gunung segera melanjutkan ke jam 9. Pasukan 30 orang berbaris diam-diam di gunung. Senjata api telah dibuka untuk asuransi, dan di setiap tim tempur, 4 orang dilengkapi dengan perangkat genggam. Peluncur granat. Senjata api biasa kadang-kadang menghantam pesawat ulang-alik pada jarak jauh mungkin tidak bisa membunuh orang barbar, jadi harus dilengkapi dengan senjata berat. Pada saat ini, tim tempur memasuki gunung. Mereka waspada di sekitar, tetapi mereka tidak mencegah 2 sosok besar dari udara melompat dari gunung. Anda tahu, ini adalah tembok lurus. Gunung dan tanah tingginya hampir 20 meter, orang biasa melompat turun dan mati. Tetapi 2 orang barbar utara tidak peduli, dan melihat mereka turun dari langit dan memotong kapak raksasa. Orang-orang di tim tempur mendongak ketika mereka mendengar gerakan itu, tetapi sudah terlambat, dan mereka hanya bisa melihat kapak raksasa jatuh. P5092 mengerutkan kening ketika dia melihatnya, karena begitu pemimpin tim melihat ke atas, kapak raksasa itu sepertinya menembaki dia di layar. Namun, P5092 tidak panik, dia segera bertanggung jawab atas komando garis depan dari puluhan tim tempur ini dan berkumpul untuk bersiap menghadapi 2 orang barbar. P5 menghela nafas dalam hatinya, meskipun kedua orang barbar pasti akan mati, tim tempur yang menyerang takut untuk berkorban. Tetapi pada saat ini, dada orang barbar yang semakin dekat di layar tiba-tiba meledak menjadi darah. Dan kemudian tubuh besar itu tampaknya didorong oleh suatu kekuatan dan menabrak dinding gunung lurus. Kekuatan yang tidak diketahui mengganggu aksi memotong si barbar. P5092 bertanya-tanya di saluran komunikasi, apa yang terjadi? Tuan, adalah penembak jitu. 2 penembak jitu menembak dan menabrak 2 orang barbar pada saat yang sama, jawab komandan depan. Kami hanya mendengar suara pistol. Seharusnya senapan kaliber besar anti peralatan sniper, tapi kami tidak tahu di mana sniper itu berada. Posisi apa? Penembak jitu. P5092 agak bingung. Dia tidak akan mengirim penembak jitu keluar sampai medannya bersih, jika tidak perjumpaan antara penembak jitu dan orang barbar akan menjadi bencana.
Jadi kedua penembak jitu ini bukanlah jenis tembakan mereka. Aneh, dari mana penembak jitu ini berasal, dan sangat kuat. Bab 842, Penembak Jitu yang mudah tersinggung. Alasan mengapa P5092 mengatakan kedua penembak jitu ini kuat adalah karena dua tembakan yang tampaknya sederhana ini tidak sederhana. Pertama-tama, Komandan Garis Depan mengatakan bahwa posisi penembak jitu tidak dapat ditentukan, tetapi ketika mereka mencari di karpet, jaringnya sangat besar. Sehingga banyak orang tidak dapat menentukan posisi lawan, sehingga penembak jitu harus berada setidaknya 900 meter jauhnya. 900 meter jauhnya, kedua tembakan itu mengenai dada si barbar dan menewaskan satu, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Anda tahu bahwa dua orang barbar telah bersembunyi sebelumnya, sejak mereka muncul hingga kapak jatuh, tetapi hanya dalam 1 detik, dan penembak jitu menemukan bahwa orang barbar muncul. Mereka harus segera menghitung lintasan. Kemudian, selama kejatuhan orang biadab, penembak jitu perlu menarik pelatuk untuk membiarkan peluru melintasi langit, dan mendarat tepat di dada si barbar. Komandan Garis Depan bertanya di saluran komunikasi, "Tuan, apakah Anda memburu dua penembak jitu?" P5092 berpikir sebentar dan berkata, "Cari orang-orang barbar terdekat dulu, hati-hati. Orang-orang ini terlihat kekar dan kurang dalam pikiran, tetapi sebenarnya mereka memiliki banyak mata, dan mereka suka penyergapan secara rahasia. Adapun penembak jitu, setidaknya tampaknya konsisten dengan kita sasaran, Anda dapat mencarinya setelah investigasi selesai. Bukannya tidak mencari, tetapi untuk membedakan antara yang primer dan sekunder. Dan musuh saat ini, karena tujuan kedua belah pihak adalah untuk membunuh kaum barbar, Tinder secara alami tidak akan memperlakukan mereka sebagai musuh. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka berharap bahwa mereka dapat bergabung dengan United Front of Tinder dan King He daripada membunuh dua penembak jitu." Seluruh Gunung Dasi sekarang dibagi menjadi 39 area di peta. Apa yang perlu dilakukan P5092 adalah untuk mencari 39 area ini satu per satu. Saat ini, hanya area ke-12 yang telah dicari. Ia telah menemukan orang barbar. Menurut pertempuran sebelumnya, setidaknya ada 400 orang barbar yang tersembunyi di gunung batu besar ini. Dalam hal ini, P5092 tidak peduli, dan lusinan regu tempur hanyalah unit pengintaian pertamanya, setelah menghadapi sejumlah besar orang barbar. Ia akan segera menempatkan semua pasukannya ke medan perang dan menyelesaikan pengepungan orang-orang barbar. Namun, setelah seluruh area 12 digeledah, belasan tim tempur di garis depan tidak menemukan orang barbar lainnya. Tampaknya butuh beberapa hari atau bahkan setengah bulan untuk membersihkan seluruh Big Rock Mountain. "Tuan, apa yang kamu lakukan sekarang?" Komandan Garis Depan bertanya. P5092 dengan tenang berkata, "Pergi dan temukan dua penembak jitu sekarang. Setidaknya untuk menemukan lokasi penembakan mereka, saya perlu menilai kekuatan dari dua penembak jitu. Penembak jitu pasti telah pergi, dan tidak ada penembak jitu tetap bodoh di tempat setelah menembakkan pistol, tetapi selama mereka bisa menemukan di mana mereka menembak. Mereka dapat mengkonfirmasi berapa meter jauhnya pistol itu. Akibatnya, tidak sampai sore bahwa regu tempur menemukan petunjuk dari dua penembak jitu di daerah 13. P5092 mengerutkan kening. Tidak heran kedua penembak jitu tidak dapat ditemukan. Ternyata lawannya mengenai sasaran di daerah 12 di daerah 13. Dia mengambil pena di peta untuk merekam posisi penembak jitu, dan kemudian mengukur jarak antara penembak jitu dan orang barbar yang dia pukul sebelumnya. Jadi dia terkejut menemukan bahwa jarak antara dua penembak jitu dan target telah mencapai sekitar 1.200 meter. Lebih jauh dari 900 meter yang dia bayangkan. 1.200 meter, ini juga pemimpin yang sangat luar biasa di tangan penembak jitu. Mengapa dua dari mereka muncul di Dasishan sekaligus, membungkuk dan berpikir, dan dia memandangi sang letnan. Kecerdasan, keduanya sangat kuat, mereka pasti akan memiliki ketenaran. Wakil berkata, "Saya akan mengirimkan permintaan Anda ke Departemen Intelijen dan membiarkan mereka membandingkan target yang dicurigai, tetapi masalah ini akan memakan waktu. Dan kami mungkin tidak memiliki hasil yang kami inginkan." "Oke," P5092 mengangguk. "Jangan pikirkan itu.
Apakah ada penembak jitu yang lebih terkenal baru-baru ini? Saya tahu ada kombinasi di mana penembak jitu sangat kuat, tetapi mereka hanya memiliki penembak jitu. Sang letnan bertanya-tanya, maksud Anda pengontrol topeng putih itu? Ya, mereka berdua, kata P5092. Mereka berteriak di saluran komunikasi, Pak, saya menemukan lokasi yang mencurigakan, dan ada tanda-tanda keruntuhan pada gulma di sini. Karena itu, semua skuadron dari urutan pengintaian mulai berkumpul ke arah jam 11 dan memulai pencarian karpet lagi dalam 1 kilometer dari lokasi di mana petunjuk itu ditemukan. P5092 menunggu dengan tenang di dalam kendaraan komando untuk melihat apakah ada yang ditemukan, tetapi dia tidak berharap terlalu banyak setelah semua. Lebih dari 4 jam telah berlalu sejak 2 penembak jitu menembak. Namun, pada saat ini, suara berseru datang dari saluran komunikasi, sebenarnya ada 2 mayat di sini. P5092 membeku, situasi spesifik. Komandan garis depan telah tiba di tempat mayat-mayat itu disembunyikan, dan mayat kedua barbar itu hanya ditutupi dengan cabang, sehingga mereka mudah ditemukan. Bukan luka tembak, pesan otopsi kasar datang dari garis depan, salah satu dari 2 orang itu menikam leher dengan senjata tajam dan tidak tahu itu senjata tajam. Mereka bahkan menusuk tulang belakang langsung di leher, dan yang lainnya luka seseorang adalah goresan di dadanya, tusukan di hatinya, dan lengan kirinya patah. Aku curiga bahwa orang barbar yang menembus lehernya disergap oleh seseorang, dan orang barbar yang menemaninya ingin membunuh musuh. Tetapi dia tidak mencegah orang lain memotong lengan kirinya dengan pisau. Kemudian pelaku menghunus pedangnya dan menusuk jantungnya, dan memasukkannya ke jantung si barbar. Laporannya lengkap. Ada juga suara saat ini di saluran komunikasi. Setelah mendengarkan laporan otopsi sederhana, P5092 terdiam. Dia bahkan bisa membayangkan melalui kata-kata sederhana ini bagaimana pisau dan darah mengalir pada saat itu, dan betapa kejam pembunuhnya. Tentu saja, bilah memotong otot-otot lengan orang barbar, dan kemudian memotong tulang-tulang yang keras. Lengan yang patah dan mata orang biadab yang kaget itu tercermin. Tapi P5092 tidak mengetahuinya, dia pikir itu hanya 2 penembak jitu, mengapa dia tiba-tiba melompat keluar dari tuan yang begitu tertutup dan galak. Apakah itu penembak jitu dan kawan-kawan lainnya? Atau apakah 2 penembak jitu ini sudah ganas? Dikatakan bahwa sebelum P5092, mereka khawatir bahwa 2 penembak jitu ini akan berbahaya ketika mereka mendekati orang barbar. Sekarang tampaknya orang barbar itu berbahaya. Close up P5092 berkata, Kam malam ini, peringatan tingkat pertama untuk mencegah orang barbar menyerang di malam hari. Setelah itu, dia mematikan peralatan komunikasi di tangannya, dan asisten petugas di samping bertanya, Tuan, apakah kedua penembak jitu ini akan menjadi bahaya tersembunyi kita? P5092 menggelengkan kepalanya, jangan terlalu memikirkannya. Orang-orang yang bisa mundur bersama saat ini adalah teman. Adapun teman-teman yang bukan teman di masa depan, mereka harus menunggu sampai perang berakhir. Bab 843 Keinginan. Ketika Anda berada di hutan belantara dan ada musuh di sekitar Anda, jangan menyalakan api, karena api unggun akan membuat Anda menjadi target di malam hari. Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi duduk di mahkota pohon besar, dan cabang-cabang pohon besar yang lebat bisa menyembunyikan sosok mereka di malam hari. Di sini, mari kita makan. Ren Xiaosu mengeluarkan sepotong coklat dari istana dan menyerahkannya kepada Yang Xiaorong. Saya tidak berpikir ada banyak orang barbar di gunung batu besar ini. Hanya masalah waktu sebelum mereka dapat menghancurkan orang-orang barbar ini. Ya, Yang Xiaokuan mengambil coklat dan menggigit. Apa hal berikutnya? Orang-orang barbar ini suka menyelinap ke orang jahat, sangat licik. Mari kita jangan membalikan selokan. Tidak licik, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Mungkin Anda memiliki kurang kontak dengan kelompok orang ini, tapi saya benar-benar melihat napas yang akrab di mereka, napas pemburu. Sama seperti kucing, ketika Anda membalikkan punggung Anda ketika mereka melakukannya, mereka secara insting meluncurkan serangan menyelinap pada Anda. Terlepas dari apakah serangan menyelinap itu bisa berhasil. Dan orang-orang barbar utara ini digunakan untuk menyelinap serangan, yang juga merupakan naluri para pemburu.
Setelah Ren Xiaosu meninggalkan pangkalan, mereka berpura-pura pergi ke timur dan menunggu setengah hari sebelum dengan cepat menuju Dasishan. Setelah memasuki gunung untuk waktu yang lama, Ren Xiaosu segera menemukan kebiasaan orang-orang barbar utara ini. Orang-orang ini membunuh Central Plains sebagai mangsa. Mungkin banyak orang mengira itu hanya penyergapan biasa, tetapi Ren Xiaosu menemukan bahwa posisi tersembunyi orang-orang ini pastilah arah angin. Dalam menghadapi manusia, sebenarnya tidak perlu bersembunyi di arah-arah angin. Lagi pula, indera penciuman manusia tidak baik. Hanya ketika berburu binatang liar di hutan belantara, Anda perlu sangat berhati-hati untuk mencegah mangsa dari mencium aroma manusia terlebih dahulu. Jika suatu saat mungkin kebetulan, maka Ren Xiaosu tidak disengaja ketika mereka bertemu dua kali. Ini adalah kebiasaan bawah sadar dari pihak lain. Seperti apa rupa utara, yang Xiaorong bertanya-tanya, jika semua orang adalah pemburu itu agak berlebihan. Terlepas dari bagaimana dia, Ren Xiaosu mencibir, berbicara tentang berburu, orang barbar utara ini belum tentu lawannya. Selain itu, ini adalah selatan dan merupakan rumah bagi Ren Xiaosu. Tidak peduli seberapa terampil keterampilan berburu lawan, mereka tidak akan lebih mengenal hutan belantara dan pegunungan di selatan daripada Ren Xiaosu. Yang Xiaoyun meliriknya, apakah ada rencana? Ren Xiaosu tertawa, jangan bicarakan ini, atau mari kita bicarakan topik yang lebih sensitif. Topik yang lebih sensitif. Yang Xiaokuan bertanya-tanya untuk sementara waktu. Apa pendapat Anda tentang situasi politik di Cina Tengah? Ren Xiaosu, aku tidak membicarakan ini. Yang Xiaoyun meliriknya, oke, keberaniannya semakin besar dan besar, tidak buruk. Oh, baiklah. Pada saat ini, cahaya bintang di atas langit seperti laut. Keduanya duduk berdampingan di dahan-dahan tebal dan memandangi lautan perak di atas kepala mereka. Yang Xiaorong tiba-tiba bertanya, apa yang ingin Anda lakukan ketika kembali ke barat laut? Ren Xiaosu menatap langit berbintang, dan pikirannya tiba-tiba ditarik oleh pertanyaan ini. Saya ingin melihat dunia di luar Fort 178, dan kemudian kembali ke berbagai tempat. Mungkin saya bisa menjadi dokter bedah jantung di dalam Fort 178, dan kemudian setiap bulan dapatkan bayaran untuk mendukung keluarga kami. Ketika saya pulang dengan flu, melepas syal, dan memberitahu Anda bahwa saya kembali, maka saya mendengar suara rebusan-rebusan di panci. Dalam kalimat ini, Yang Xiaokuan berkata bahwa dia terpana. Saya tidak tahu mengapa, dan dia bisa membayangkan gambar itu, dan dia menantikannya. Dan semua hal sepele yang disatukan Ren Xiaosu, sebenarnya, dia hanya ingin memiliki rumah yang stabil. Adalah keinginan yang sangat umum untuk menumbuhkan ladang atau menjadi ahli bedah biasa dan menemui istri Anda ketika Anda kembali ke rumah. Namun, keinginan sederhana inilah yang akan menjadi kemewahan di era ini. Bukankah kamu akan menjadi komandan mudamu? Yang Xiaorong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kualifikasi apa yang harus saya miliki untuk menjadi komandan muda, bisik Ren Xiaosu terhadap pohon. Sebenarnya, saya tidak tahu mengapa Tuan Zhang berpikir saya bisa, tetapi saya terus berpikir, tidakkah saya harus menemukan yang dewasa? Untuk jabatan komandan, umur saya terlalu muda. Meskipun saya tahu bahwa dia tidak diambil alih oleh saya sekarang, tetapi saya merasa bahwa saya sudah terbiasa dengannya, dan saya mungkin tidak dapat memikul tanggung jawab yang diharapkannya. Tidak masalah, kamu bisa melakukan apa saja, kata Yang Xiaorong, menatap langit yang luas. Ngomong-ngomong, apa yang paling ingin kamu lakukan di masa depan? Tanya Ren Xiaosu. Namun, Yang Xiaokuan tidak berbicara lama, sampai dia perlahan bersandar di bahu Ren Xiaosu dan berkata dengan suara kecil, aku akan memberitahumu nanti. Di medan perang berdarah ini, tidak ada yang akan memikirkan sepasang pria dan wanita muda yang meringkuk bersama. Dunia ini besar, tetapi hanya sedikit orang yang bisa saling menghangatkan. Kehidupan di era ini penuh dengan kegelapan, pengkhianatan, dan perdagangan. Selama ada sedikit kehangatan, semua orang akan merasa sulit untuk datang. Di pagi hari, di luar kamp pasukan utama yang dipimpin oleh 5092 di Dasishanli, puluhan tentara kelas memasak membawa ember besi dan berjalan menuju sungai. Mereka bertanggung jawab untuk mengisi ulang air untuk memasak hari ini.
Pasukan utama memiliki puluhan ribu orang, mereka tidak dapat mengandalkan transportasi untuk menyelesaikan masalah sumber daya air, oleh karena itu, selama perjalanan pasukan besar, mereka biasanya berjalan di sepanjang sungai. Para prajurit berjalan berkelompok-kelompok ember besi, dan para prajurit berkata secara misterius, "Apakah Anda mendengarkan orang-orang di kamp pengintaian? Kemarin mereka datang ke gunung dan menemui seorang barbar, dan hampir mati perkelahian. Untungnya, 2 penembak jitu menyelamatkan mereka." "Saya mendengar itu," kata ketua tim kelas memasak yang bertanggung jawab mengangkat air. "Saya tidak tahu dari mana 2 penembak jitu ini berasal. Saya pikir ini aneh dan menggairahkan. Jika saya tidak terlihat buruk, saya mungkin telah penembak jitu. Lihatlah penembak jitu di unit kami, mereka akan memiliki kompor kecil setiap hari." Di ketentaraan, menyalakan kompor kecil adalah hal yang sangat menyelamatkan muka. Namun, begitu mereka mencapai sungai, ombak tiba-tiba meledak ke sungai, dan kapak besar di sungai itu terbelah dari air. Air memercik lebih dulu, kapak datang, dan aku melihat kapak membelah tirai air satu persatu dan datang ke prajurit Tinder. Pada titik ini, beberapa orang berteriak tanpa sadar. Kapak ini terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka bahwa orang barbar akan bersembunyi di sungai dekat mereka dan menunggu serangan menyelinap. Dalam ketakutan, 2 orang barbar muncul di bawah sungai, kapak mereka sangat tajam. Tetapi sebelum kapak jatuh pada prajurit Tinder, tentara teror tiba-tiba melihat kabut darah menyebar di kepala. Penembak jitu. Bab 844. Pemburu dan mangsa. Kabut darah menyembur dari kepala si barbar masih ada di udara, tetapi tembakan ini tampaknya tidak menakuti sisa orang barbar itu. Masih ada 3 orang barbar berbaring di sungai, memegang kapak besar, seperti hantu di sungai. Ketika kelas memasak datang ke sungai untuk membawa air, mereka bahkan tidak membawa senjata paling dasar. Jujurnya, mereka tidak mengharapkan musuh bersembunyi di sini. Seorang barbar berteriak, "Jangan gentar, kita tidak bisa lari dari penembak jitu di sini, kita bisa meretas beberapa jika kita bisa meretas beberapa. Di belakang adalah sungai, bahkan jika itu melompat kembali ke sungai, itu akan memakan waktu, jadi orang-orang barbar ini tahu betul bahwa mereka harus mati. Tetapi mereka perlu menarik beberapa punggung sebelum mati." 3 orang barbar yang tersisa terus mengejar kelas memasak, dan aksinya sangat cepat, tetapi sebelum mereka mengambil 2 langkah, 2 peluru penembak jitu terbang ke atas dan langsung menembus hati kedua orang barbar itu. Para prajurit di kelas memasak sangat takut sehingga mereka harus membuang ember, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada 4 orang barbar yang baru saja keluar dari sungai. Sebelum mereka terkejut, ketua tim kelas memasak dengan tegas berkata, "Jangan takut pada dirimu sendiri, hanya ada 1 orang yang tersisa. Jika ini bisa membuat kita takut, terlalu memalukan untuk mengatakannya saat itu. Datang bersama dan bunuh dia." Petik 2. Pada saat ini, darah dari kelas memasak juga terinspirasi, meskipun mereka tidak bertempur di masa lalu, mereka juga tentara yang telah menjalani pelatihan militer reguler. Selama pembicaraan, para koki tidak lagi tersentak, tetapi perlahan mendekati satu-satunya orang barbar yang tersisa. Hanya 5 detik, kelompok koki ini telah membentuk formasi pertempuran. Si barbar menatap dingin ke arah kerumunan, mencibir dengan kapak di tangannya, dan tiba-tiba menyerbu di detik berikutnya. Pemimpin kelas memasak meraung dan bergegas, "Persetan dia." Tapi penembak jitu tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka. 3 raungan sebelum senapan sniper di kejauhan tidak berhenti. Suara menderu masih di telinga. Akibatnya, dada si barbar meledak menjadi darah lagi. Kulitnya seperti boneka kain yang diledakkan. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Sekelompok orang di kelas memasak berdiri sedikit bingung, apakah ini sudah berakhir? Pemimpin regu berkata kepada seorang prajurit, "Pergi dan laporkan ke Sersan, dan katakan ada penyergap biadab di sini." Karena itu, kedua tentara memasak berlari ke barak dengan marah, dan membawa P5092 dan yang lainnya ke tepi sungai selama lebih dari 10 menit. Sekelompok tentara dikelilingi oleh P5092, memegang perisai anti ledakan di tangan mereka, karena takut penembak jitu yang tidak tahu harus bersembunyi sedang mencoba membuat kesalahan. Akibatnya, P5092 melambaikan tangannya, "Ayo lepaskan saja."
Jika kau melindungiku dengan keras, aku tidak bisa melihat apa-apa. Sang letnan dengan cemas berkata, Tuan, tubuhmu tidak bisa memegang senapan sniper. P5092 mendorong semua tentara berkeliling sambil tersenyum dan berkata, tenang, dua penembak jitu ini bukan musuh kita, jadi jangan takut. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat P5092 berjongkok di samping tubuh si barbar melalui lensa target di kejauhan. Dia bergumam, ini bukan P5092. Dia tampaknya tidak takut pada penembak jitu sama sekali. Dia cukup berani. P5092 berjongkok di samping si barbar dan bertanya dengan tenang, kau bilang sebelumnya, ketika mereka datang untuk membawa air, mereka tiba-tiba muncul, kan? Pergi kedua T4 untuk melihat sungai untuk mencari petunjuk. Karena itu, kedua T4 melepas jaket mereka dan terjun ke air sungai yang menggigit es, dan kemudian mereka pergi ke darat dan berkata, orang-orang barbar ini seharusnya telah menyergap di sini sejak lama, dan masih ada kerangka ikan yang baru saja dimakan oleh sungai. Ikan ditangkap oleh orang barbar di sungai, dan mereka dimakan mentah dan digigit tanpa perawatan. P5092 mengangguk, kelompok cucu ini benar-benar suka serangan menyelinap. Pihak lain menduga bahwa kita pasti akan meminta seseorang datang ke sungai untuk mengisi kembali sumber air di pagi hari, jadi kita menyergap di sini. Beri saya perintah, dan kemudian semua orang harus dilengkapi dengan amunisi hidup ketika memasuki dan meninggalkan kamp. Dan peluncur granat genggam, regu memasak, pasukan teknik dan senjata teknis lainnya akan padam, dua tim pengawal diminta untuk mengawal. Diterima, kata wakil itu. Namun, P5092 bahkan lebih membingungkan, keempat orang barbar itu masing-masing terbunuh dengan satu tembakan. Kita bahkan tidak tahu bahwa orang barbar disembunyikan di sini. Mengapa kedua penembak jitu dapat memperkirakan sebelumnya? Perasaan ini aneh, seolah orang barbar sedang berburu, tetapi dia tidak berharap bahwa dia juga dianggap sebagai mangsa. Orang-orang barbar bersembunyi di gunung, mengaku sebagai pemburu yang berpengalaman, dan mereka bertindak seperti tepuk tangan di dataran tengah. Tetapi mereka tidak berharap bahwa ada pemburu di gunung yang lebih berpengalaman daripada mereka, dan mereka menganggap mereka sebagai mangsa. Dan tahu apa yang ingin dia lakukan bisa menebak di mana mereka bersembunyi. P5092 memandang ke seberang sungai, memberi isyarat ke arah persembunyian Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong, dan Ren Xiaosu senang. P5092 ini sedikit mampu, mari kita pergi dan menemukan orang barbar lainnya. Ren Xiaosu yakin bahwa P5092 tidak dapat melihat mereka. Bahkan dia ingin melihat P5092 membutuhkan bantuan lensa target. Lawan seharusnya menilai arah balistik dari lubang peluru di barbar. Letnan di sebelah P5092 menyaksikan kepala memberi isyarat dan bertanya-tanya, Tuan, apakah Anda melihat dua penembak jitu itu? Aku tidak melihatnya, P5092 tersenyum, tapi aku tahu mereka pasti masih ada di sana. Kembalilah setelah kamu selesai. Masukkan gunung lagi dalam sejam. Hari ini, cari 12 daerah lagi dan kirim aku orang barbar ini ke Longtan. Pergi dekat Ngarai. Lalu kedua penembak jitu tidak peduli. Tiba-tiba ada faktor-faktor yang tidak pasti di medan perang, mungkin mereka akan mengganggu rencana pertempuran kita, setidaknya kita harus menghubungi mereka. Jika mereka dapat bekerja sama dengan tindakan kita, lebih baik, kata ajudan itu. Tidak masalah, P5092 menggoda, tidakkah kamu berpikir ada dua dari mereka di sini, akankah kita mati lebih sedikit? Ini adalah hal yang paling penting. Ingat, medan perang kita yang sebenarnya ada di garis pertahanan utara, dan orang barbar di sini juga itu hanya memberi kami kesempatan untuk melakukan pemanasan. Dan sebelum saya mencapai garis depan utara, saya membutuhkan tentara dengan moral yang cukup untuk menghadapi segala sesuatu yang lebih kejam. 1 jam kemudian, ketika pasukan utama memasuki Dasishan lagi untuk menyelesaikan tugas pengepungan hari ini, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Melapor kepada Tuan, garis depan mengembalikan berita, dan 3 mayat orang biadab ditemukan di Mangling di daerah 17. Melapor ke Tuan, garis depan mengembalikan berita, dan 2 mayat orang biadab ditemukan di Kunyu di daerah 15. Kepala laporan.
Hanya dalam setengah hari, pasukan utama di depan pencarian pegunungan Dasishan benar-benar menemukan mayat lebih dari 20 orang barbar dalam satu serangan, di antara mereka. Beberapa tewas oleh senapan sniper dan beberapa langsung dibunuh oleh senjata tajam. Tempat dengan mayat paling banyak berisi 7 mayat orang barbar, yang tampaknya mengalami pertempuran frontal, tetapi mereka semua mati, dengan kata lain. Orang-orang di gunung yang membantu mereka membersihkan orang barbar memiliki kekuatan untuk membunuh 7 orang barbar. Bab 845, Pemburu Sejati. Kelihatannya seperti pertemuan, letnan itu memandangi mayat 7 orang barbar melalui layar di mobil komando, dan dia menganalisis. Bukan pertempuran kecil, kata P5092, menggelengkan kepalanya. Kamu lihat medannya di sini. Hanya ada jalan gunung di depan dan belakang. Medannya relatif sempit dan ini adalah ruang semi tertutup. Apa maksud Pak? Letnan itu tidak bodoh. Dia segera menjawab, dalam banyak insiden, hanya ada yang paling barbar di sini. 7 muncul sekaligus. Mereka kemungkinan besar bertanggung jawab untuk memburu dan menyelesaikan 2 penembak jitu. Tapi hasilnya dibawa ke sini oleh penembak jitu. Fitur khusus dari medan di sini adalah bahwa ketika orang barbar menemukan bahwa dia tidak bisa bertarung, dia tidak bisa lari lagi. Jadi 2 penembak jitu cukup percaya diri untuk memimpin mereka. Kemarilah. Benar, P5092 mengangguk, jika 7 orang melarikan diri, akan perlu upaya untuk menangkap mereka, tetapi hanya ada satu cara maju dan mundur, bahkan jika orang barbar melarikan diri. Mereka hanya bisa berlari ke satu arah. Kalau begitu, 2 penembak jitu ini terlalu kejam, letnan itu bertanya-tanya, bagaimana orang bisa dipenggal untuk membunuh 7 orang barbar, mereka pasti luar biasa. Lebih dari itu, P5092 menggelengkan kepalanya lagi, kedua orang itu tidak terluka. Mereka benar-benar menghancurkan kekuatan 7 orang barbar ini. Aku percaya bahwa bahkan jika jumlah orang barbar meningkat beberapa lagi, aku khawatir hasilnya akan persis sama. Jadi mereka kemampuan untuk membunuh 7 orang barbar adalah karena hanya ada 7, bukannya mereka hanya bisa bertarung dengan 7. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menebak kekuatan penembak jitu dari jumlah orang barbar. Mereka hanya bisa tahu bahwa lawan sangat kuat, bahkan jika T5 ada di sini. Tidak banyak orang seperti itu di dunia ini. Sang letnan bertanya-tanya, apakah Anda mengatakan bahwa itu mungkin orang yang Anda katakan sebelumnya, adalah pengontrol topeng putih? Mungkin saja, jika dia datang, itu akan masuk akal, mengangguk. Lanjutkan pencarian karpet, tandai setiap tempat di mana mayat barbar ditemukan, dan jumlah kematian orang barbar. Staf tempur di samping bergegas untuk hidup sesuai dengan instruksi kepala. Akibatnya, mereka ditandai dengan pena merah, dan semua orang memperhatikan bahwa seluruh peta berwarna merah pekat. P5092 mengeluh, jangkauan aktivitas mereka terlalu besar. Hanya dalam setengah hari, lebih dari 50 orang barbar telah terbunuh. Dalam 2 hari, bukankah mereka akan membunuh orang barbar di seluruh Gunung Dasi? Tentu saja. Petik 2. Namun, hal yang paling tidak dimengerti oleh P5092 adalah bagaimana tepatnya orang yang berburu orang barbar di gunung menemukan orang barbar karena mereka tahu orang barbar terlalu baik. Pada saat ini, suara tembakan terdengar di saluran komunikasi kendaraan komando, dan sang letnan mengambil alat komunikasi dan dengan tenang bertanya, apa yang terjadi? Laporkan, Tuan, ada suara senapan sniper hanya sekitar 400 meter dari kami. Saya pikir kedua penembak jitu itu dekat dengan kita. Selama pembicaraan, ada tembakan lain, diikuti oleh serangkaian senapan sniper, sepertinya ada pertukaran api yang sangat dahsyat di sana. P5092 segera berkata, carilah target penembakan mereka untuk mendekati masa lalu, jangan mencoba mendekati 2 penembak jitu. Dengan mengatakan itu, 10 skuadron tempur segera bergerak di antara para pejuang garis depan yang bertanggung jawab atas pencarian karpet. Tampaknya jarak 400 meter dalam garis lurus tampak sangat dekat, tetapi jarak 400 meter dalam garis lurus antara gunung dan gunung bisa memakan waktu puluhan menit. Pada saat mereka mencapai medan perang, senapan sniper telah lama berhenti, dan penembak jitu tidak tahu kemana mereka pergi.
Segera setelah itu, tentara Tinder dengan cepat mencari target penembakan penembak jitu, menyebar dengan suara senapan sniper, mencari semua area dalam radius 1,5 km. Jika itu adalah penembak jitu biasa, pada kenyataannya, radius pencarian mereka dari 800 meter hampir sama, kebanyakan penembak jitu dapat mencapai target secara akurat dalam jarak 800 meter. Bahkan jika mereka sangat kuat, tetapi dua penembak jitu ini terlalu kuat dan mereka yang terbaik dalam penembak jitu. Tak lama kemudian, mereka menemukan medan perang di dekat sungai. Pada saat ini, lebih dari 20 orang barbar berbaring di tepi sungai. Mayat membentang dari sungai ke hutan. Darah orang-orang barbar itu terus mengalir keluar dan lumpur di pantai mengalir. Mereka semua memberi Yin Hong. Di tanah, masih ada kantung air yang terbuat dari kulit binatang, kantung air membuka sumbat tetapi kosong. Tentara Tinder perlahan-lahan mendekat dan sebuah perintah datang dari saluran komunikasi, periksa jejak kaki di hutan untuk melihat apakah ada orang di tim mereka yang lolos. Segera, para prajurit Tinder melaporkan, pastikan bahwa orang barbar ini disapu habis oleh sungai. Hanya ada jejak kaki di hutan ketika dia datang, dan dia tidak pergi. Karena lumpur di tepi sungai basah, dan orang barbar itu tinggi dan besar, mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan jejak kakinya. P5092 mengerutkan kening di dalam kendaraan komando. Jadi, dua penembak jitu ini mungkin berprasangka bahwa orang-orang barbar ini akan datang ke sini untuk mengambil air, dan kemudian menyergap di muka. Dia mengambil peta, tetapi tidak bisa melihat apa yang istimewa tentang tempat orang-orang barbar ini mengambil air. Aneh, mengapa mereka yakin bahwa orang barbar akan datang ke sini untuk mengambil air? Ada 3 sungai mengalir melalui gunung dan lebih dari selusin aliran. Mengapa ini ada di sini? Wakil bertanya-tanya. Mungkin ini kemampuan khusus mereka, desa P5092. Di pagi hari orang-orang barbar ini yakin bahwa seorang prajurit akan pergi ke sungai untuk mengambil air, sehingga mereka menyergap di sungai, dan kemudian menemui seorang penembak jitu. Menjelang siang, orang-orang barbar ini juga disergap oleh yang lain karena masalah mengambil air, dan bertemu dengan penembak jitu lagi. Perasaan ini seperti orang yang bisa memprediksi masa depan di medan perang, mengendalikan keseimbangan antara hidup dan mati. Awalnya, beberapa prajurit Tinder selalu merasa bahwa mereka dipandang seperti mangsa ketika mencari orang barbar. Sekarang pemburu yang sebenarnya ada di sini, dan si barbar telah menjadi mangsa. P5092 memberitahu komandan garis depan di saluran komunikasi, biarkan jatah prajuritmu tetap di tempatnya, dan mundurlah, jangan tinggal di sana. Wakil bertanya, apakah Anda ingin meninggalkan mereka sendirian? Mereka tidak serta-merta mengambilnya, tetapi saya percaya mereka dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melihat kebaikan saya, kata P5092. Sambil berbicara, P5092 terus menatap peta, dan kemudian menandai lokasi sungai dan jumlah orang mati dengan pena merah di peta. Namun, ia tiba-tiba menemukan, ruang lingkup pembunuhan penembak jitu ini seperti kipas. Bagaimana perasaan mereka dan kami berpikir untuk pergi ke tempat yang sama, mereka mengendarai orang biadab ke arah Longtan Canyon. Dalam rencana pertempuran P5092, ia bermaksud untuk memaksa semua orang barbar di dekat Longtan Canyon, dan kemudian memusnahkan mereka dalam sekali jalan. Akibatnya, lawan melakukan hal yang sama. Apakah pihak lain melakukannya secara tidak sengaja, atau apakah pihak lain menilai niat mereka berdasarkan pergerakan pengintai di depan? Lalu datang bersama untuk menyelesaikan rencana. Jika itu yang terakhir, maka naluri penembak jitu agak tajam. Bab 846, Merampok. Decision Battlefield for Tinder dan Barbarian, awalnya adalah medan perang antara kedua belah pihak. Tetapi kedatangan kedua orang itu menyebabkan situasi pertempuran yang tiba-tiba dan membingungkan. Bukan saja mereka ingin tahu tentang identitas asli Ren Xiaosu, tetapi bahkan orang-orang barbar pun sedikit skeptis, jumlah orang yang meninggal dalam 2 hari ini tiba-tiba meningkat. Dan apa yang tidak dapat mereka terima adalah bahwa kematian rekan-rekan seperjuangan mereka adalah kematian yang tidak berarti. Orang-orang barbar ini, tanpa terkecuali, terbunuh oleh serangan diam-diam.
Beberapa ditembak dan terbunuh dalam kegelapan, yang lain dibunuh dengan bersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Jujurnya, seluruh pasukan ekspedisi tidak pernah melawan kepanikan seperti itu. Dan mereka bahkan tidak tahu di mana musuh berada. Begitu banyak orang terbunuh. Di malam hari, seorang barbar beranggotakan 5 orang berbaris ke utara di hutan. Mereka telah menemukan bahwa semua arah diblokir oleh kekuatan utama dari Angkatan Tinder, sejumlah besar pasukan ditempatkan, dan benteng sementara dibangun. Di bawah komando P5092, pasukan utama ini memaksa orang barbar ke utara selangkah demi selangkah. Orang barbar tampaknya tidak punya pilihan selain mundur ke Longtan Canyon. Orang-orang barbar dari pasukan beranggotakan 5 orang bergerak maju dalam keheningan, dan mereka pergi melalui hutan dalam garis lurus tanpa bicara. Namun, mereka tidak melakukan perjalanan cepat karena selama berjalan, mereka juga perlu membersihkan jejak yang telah mereka lewati, agar tidak ditemukan dan dilacak oleh pasukan Tinder di belakang. Namun, sambil berjalan, pemimpin depan tiba-tiba melihat ke belakang. Dia tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada 4 orang yang tersisa di tim. Kapten Wu berdiri kembali dengan kapak dan bertanya dengan dingin, kemana Valerie pergi? Sampai saat itu, sisa talenta kembali syok dan mendapati bahwa rekan yang bernama Valerie telah menghilang. Selama periode ini, mereka bahkan tidak mendengar pergerakan Valerie. Kapten bertanya kepada orang biadab keempat di tim, Gennady, kemana Valerie pergi? Dia selalu ada di belakangmu, apakah kamu tidak tahu kapan dia meninggalkan tim? Begitu kata ini keluar, yang lain juga bingung. Hampir semua orang menjaga jarak sejauh 3 meter selama perjalanan mereka. Mungkin masuk akal jika orang-orang di depan tidak mendengar apa-apa. Tetapi Gennady tahu pasti bahwa Valerie akan pergi. Di mana itu? Tetapi Gennady tidak menjawab pertanyaan itu, hanya terus berjalan maju, berjalan dengan postur sedikit kaku. Cahaya bulan menyinari semua orang melalui ranting-ranting dan dedaunan hutan, belang-belang seperti Borneo, dan postur berjalan Gennady yang aneh sepertinya mematikan kulit kepala 2 lainnya. Ketika Gennady berjalan, terdengar bunyi detakan, seolah cairan kental jatuh di daun busuk di tanah. Kapten tiba-tiba mengangkat kapaknya dan menunjuk ke Gennady, berhenti, jangan mendekat, atau aku akan meretasmu sekarang. Sisanya juga menemukan sesuatu yang salah, dan mereka harus mengangkat kapak mereka untuk waspada, tetapi pada saat ini sudah terlambat untuk menemukan sesuatu yang salah. Tiba-tiba, bayangan seorang pemuda membawa pisau hitam melintas di belakang Gennady, dan pemuda itu masih memiliki senyum kecil di wajahnya. Ketika dia melesat keluar, tubuh Gennady yang kokoh tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukungnya, dan jatuh lurus ke samping. Baru kemudian barbar menyadari bahwa Gennady ini telah menutup matanya sekarang, hanya bayangan pohon. Berbintik-bintik sehingga mereka tidak melihat dengan jelas sejenak. Gennady sudah lama meninggal, dan kutu adalah suara darah yang jatuh ke tanah. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Bocah laki-laki di hutan sudah mengayunkan pedangnya. Pria berjanggut di hutan harus mengangkat kapaknya untuk memblokir bayangan pedang hitam. Dia bahkan sudah menemukan cara untuk membunuh musuh di depan. Bagi mereka, membunuh musuh tampaknya tidak pernah menjadi masalah yang sangat sulit, hanya menghancurkannya dengan kekuatan. Sebuah adegan yang dapat menakuti si barbar terjadi, ketika bilah hitam itu melewati kapak. Kapak yang terbuat dari logam yang tidak diketahui itu dipotong menjadi 2 bagian bahkan tanpa menghentikan bilahnya sejenak. Ren Xiaosu tidak tinggal di depan orang ini, dan kematian pedang tidak berhenti. Dia melewati orang di depannya, seolah orang itu lebih cepat daripada pedang. Kemudian, orang berikutnya menyaksikan temannya terhenti, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan Ren Xiaosu sudah datang kepadanya. 2 orang barbar yang tersisa telah melihat ketajaman pisau hitam dengan mata mereka sendiri. Dan mereka tidak akan menggunakan kapak mereka untuk memotong lagi. Mereka harus tahu bahwa kapak ekspedisi terbuat dari paduan. Siapa yang dapat memikirkan kapak ini apakah akan dipotong seperti tahu? Di antara cahaya dan batu, mereka menyadari bahwa teman-teman mereka telah mati secara tak dapat dijelaskan dalam 2 hari terakhir. Saya khawatir pemuda di depan mereka telah melakukannya. Memikirkan hal ini, kedua orang barbar berteriak berdampingan, dan bayang-bayang bergetar lebih dari 1 kali di hutan, tetapi tiba-tiba mata mereka berkibar, tetapi Ren Xiaosu tidak di depannya. Cepat, terlalu cepat.
Pikiran dua orang barbar melintas pada saat yang sama. Pada saat mereka bereaksi, Ren Xiaosu telah melangkah ke kiri keduanya. Daun busuk melangkah di bawah kaki pemuda itu, dan akumulasi daun busuk yang belum menutupi berapa banyak lapisan tiba-tiba meledak di bawah kekuatan langkah besar. Terbang di sekitar tubuh Millet kecil seperti burung gagak. Orang biadab di sebelah kiri melambaikan kapaknya secara naluriah, tetapi hanya di tengah jalan ia menemukan bahwa ia tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Pada saat ini, dia ngeri mendapati kapaknya benar-benar diambil oleh pemuda dari tengah, dan menyambarnya. Si biadab tidak mau melepaskannya, tetapi kekuatan besar datang dari gagang kapak, dan bocah itu hanya melambaikan tangan dan melemparkannya bersama kapak. Si barbar terpaksa melepaskan kapaknya, dan seluruh lelaki itu terbang keluar. Ren Xiaosu bergumam dengan kapak di tangannya, aku hanya ingin bermain dengan kapak, aku tidak berharap itu menjadi sangat ketat. Sekarang kebugaran fisiknya telah mencapai angka 16,5 dan 16,1 yang mencengangkan. Orang-orang barbar ini hanya 300 pound, membuatnya mudah untuk dilemparkan dan dimainkan. Selama percakapan orang barbar yang terlempar menghantam pinggangnya ke pohon. Rasa sakit di pinggangnya hampir mengejutkannya, dan dia mengklik dengan suara yang tajam. Tulang belakang lumbar orang barbar retak, dan bahkan belalainya yang tebal diklik itu diliputi oleh kebisingan, dan serat tanaman pecah satu demi satu. Kapten Wu adalah yang terakhir, dia melihat kekuatan Ren Xiaosu bukanlah yang bisa dia lawan, jadi dia berbalik dan berlari. Tapi Ren Xiaosu mengangkat tangannya dan membuang kapak di tangannya. Kapak itu berdengung ketika udara terbang di udara, seolah-olah udara tersapu ke samping. Sebelum kepala Wu berlari 10 meter jauhnya, ia terbelah ke belakang oleh kapak, dan bahkan tulang punggungnya terbelah secara terbuka. Ren Xiaosu berjalan dan mengambil dua kapak. Dia memandangi kapak besar yang panjangnya lebih dari 1 meter dan berkata dengan emosi, yang 30 detik. Dalam 2 hari terakhir, Ren Xiaosu tiba-tiba menjadi tertarik pada kapak barbarian. Dia tidak tahu bahan kapak. Rasanya itu sebanding dengan pisau nano yang saya lihat sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya benda ini, dia tidak membutuhkan pisau hitam. Tetapi proses mengambil barang orang lain dan mengambilnya selalu sangat bahagia. Bab 847, Permainan Antar Pemburu. Kapak itu sangat berat, jika bukan karena kekuatan si barbar, aku takut dia tidak akan menggunakan senjata seberat itu. Ren Xiaosu memasukkan kedua kapak itu ke istana dan pergi, tetapi berbalik, tiba-tiba dia melihat tamu tak diundang di hutan. Suara langkah kaki yang berat pada daun busuk datang dari segala arah, seolah-olah puluhan beruang mendekat dengan cepat. Cahaya bulan jarang, tetapi Ren Xiaosu bisa melihat di sekelilingnya, kapak memantulkan cahaya dingin di hutan. Ternyata 5 yang sebelumnya hanya umpan. Sama seperti Ren Xiaosu yang menangkap seekor burung pipit, ia pertama-tama menaruh millet dan remah roti di bawah pot hitam. Jika ia ingin menjadi pemburu yang baik, ia harus terlebih dahulu mengerti cara menggunakan umpan. Oleh karena itu, kelompok duri yang pandai berburu ini bahkan mengambil teman mereka sebagai umpan, hanya untuk menyelesaikan Ren Xiaosu. Pihak lain telah kehilangan uang. Namun, dapat dimengerti bahwa setelah semua, mereka memiliki terlalu banyak orang di tangan Ren Xiaosu dalam 2 hari terakhir. Sekarang akan kejam untuk memancingnya dengan 5 orang, tetapi setidaknya itu akan mengurangi lebih banyak korban. Pada saat ini, ketika orang-orang barbar mendekati pusat lingkaran Ren Xiaosu dan radius 50 meter. Mereka mulai melambat dan menyesuaikan formasi secara teratur untuk mencegah Ren Xiaosu melarikan diri. Ren Xiaosu saling memandang dengan hati-hati, sejujurnya, dia tidak menghadapi begitu banyak orang barbar pada saat yang sama. Formasi yang kuat dan padat dari pihak lain memberinya perasaan penindasan yang sangat besar. Di jaring raksasa terbuka itu, Ren Xiaosu seperti serigala yang tersesat, dan pada akhirnya akan dikelilingi oleh para pemburu. Ketika mendekat, barbarian tidak tahu nada apa yang terisak-isak di mulutnya. Tampaknya sangat sunyi dan sengit. Nada ini seperti raungan dalam pertempuran. Ketika mangsa menemukan bahwa itu dikelilingi oleh suara ini, secara bertahap akan kehilangan akal dan menjadi cemas. Orang-orang barbar semakin dekat, dan ketika mereka melihat pemuda di hutan, mereka merasa bahwa mereka menang. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang barbar ini memang pemburu yang baik.
Jika Anda mengubah orang lain, saya benar-benar akan mati di sini. Bahkan Tinder T5 tidak dapat mengeraskan begitu banyak orang barbar. Sayangnya, mereka dikelilingi oleh Ren Xiaosu. Tiba-tiba, Ren Xiaosu miring ke barat dengan pisau hitam, dan orang-orang barbar membeku sesaat. Mereka tidak ingin mengerti apa yang akan dilakukan bocah itu. Tetapi orang biadab yang bertanggung jawab atas pengepungan merasakan sesuatu yang salah, karena dia melihat bocah itu tertawa. Tidak, penipuan. Si biadab meraung. Segera setelah kata-kata itu jatuh, darah mekar di dadanya, dan kemudian raungan penembak jitu datang dari kejauhan, seolah-olah itu adalah pendahuluan ke panggung. Darah merah bersinar di bawah sinar rembulan, dan angin bertiup di hutan, seolah-olah bahkan ranting-rantingnya bertepuk tangan. Ren Xiaosu memandangi orang barbar di sekitarnya, dan penonton pertunjukan yang baik ini sudah masuk. Detik berikutnya, Ren Xiaosu tidak mundur dan memasuki kerumunan. Dia sendirian di kerumunan barbar, dan semua musuh yang mungkin mengancamnya tiba-tiba akan mati di sampingnya. Peluru sniper diangkut melalui celah-celah di hutan, seperti pisau bedah di tangan ahli bedah, secara akurat memotong kehidupan. Kemanapun Ren Xiaosu pergi, orang biadab itu mati, dan untuk sesaat anak muda di bawah Yin Hui yang berbintik-bintik itu seperti kematian. Seperti dikatakan sebelumnya, seorang pemburu yang tidak menggunakan umpan tidak boleh disebut pemburu yang baik. Orang-orang barbar ini menggunakan kehidupan 5 sahabat sebagai umpan, yang menyebabkan Ren Xiaosu, tetapi Ren Xiaosu tidak menggunakan dirinya sebagai umpan untuk melakukan pembunuhan. Dari sengit, Ren Xiaosu belum kehilangan siapapun. Dari perspektif profesi pemburu saja, Ren Xiaosu sudah memahami satu hal dalam 2 hari terakhir. Orang barbar ini mungkin memiliki keterampilan berburu yang baik, tapi itu sebelum mereka bertemu dengannya. Ini adalah pertandingan antara pemburu, tetapi tidak ada keraguan bahwa Ren Xiaosu menang. Orang-orang barbar terbunuh dengan mata merah, mengapa mereka tidak tahu mengapa ada begitu banyak orang di pihak mereka, mengapa mereka tidak bisa membunuh anak itu. Bukan saja tidak bisa membunuh, tetapi sulit untuk mendekati. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa pemuda itu tidak pernah melihat ke belakang ketika dia dibantai. Itu seperti seorang pembunuh yang ingin pergi sendirian. Ketika bau darah menyelimuti hutan, segala yang ada di dunia ini tidak layak untuk dia dapatkan. Musuh di belakang. Secara alami seseorang membunuhnya, ini adalah kepercayaan mutlak pada teman-temannya. Tanpa sadar, Ren Xiaosu telah mengepung si barbar dan membunuhnya, tiba-tiba dia tampak sedikit terkejut karena dia tidak punya musuh di depannya. Dia berbalik tiba-tiba dan tertawa keras, "Maaf, saya sudah berlebihan." Selama pembicaraan, dia benar-benar berbalik untuk melawan, dan orang-orang barbar merasakan penghinaan di hati mereka. Lusinan dari mereka datang untuk saling mengepung. Akibatnya, mereka tidak hanya dikelilingi oleh lingkaran, mereka juga dibunuh oleh yang lain. Namun, dalam irama yang jelas dari senapan sniper, tidak ada yang bisa menyelesaikan pengepungan bocah ini. Mereka bahkan tidak pernah melingkari bocah ini dengan lebih dari 3 orang pada saat yang bersamaan. Setelah lebih dari 3 orang ingin bekerja sama dengan erat, mereka akan terperangkap oleh itu. Peluru sniper yang mematikan di malam hari merobek formasi. "Mundur!" teriak seorang biadab. "Menarik." Ren Xiaosu tertawa, "Sudah agak terlambat untuk mundur sekarang, jangan pergi, aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu." Mengatakan, pisau hitam Ren Xiaosu dimasukkan ke jantung orang barbar di depannya, dan pergelangan tangannya terguncang, dan jantungnya yang kuat hancur lebur. Sampai saat ini, Ren Xiaosu akhirnya merasa bahwa dia benar-benar melakukan sesuatu. Saat berada di klinik kesehatan, dia sesekali melihat pasien yang terluka yang terus-menerus dibawa masuk oleh pintu, dan suasana hatinya akan sedikit turun. Di era ini, bahkan organisasi seperti Tinder akan melepaskan minat mereka karena musuh asing. Jika orang lain melakukan ini, dia mungkin tidak menyentuh Ren Xiaosu terlalu banyak, tetapi ini adalah organisasi yang dia selalu identifikasi sebagai darah terdingin. Tetapi dia berdiri 2 kali ketika manusia Central Plains membutuhkannya. Ini menyentuh Ren Xiaosu, yang selalu memusuhi Tinder, dan ingin melakukan sesuatu, jadi dia datang ke sini. "Saya tidak tahu di mana masalah di era ini," kata Ren Xiaosu perlahan. Beberapa orang bersikeras pada prinsip tetapi kaki mereka patah.
Beberapa orang hanya ingin menyelamatkan luka dan menemukan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Beberapa orang ingin menjadi praktis. Bunga dipaksa ke Gunung Ginkgo, beberapa orang hanya ingin menjadi orang baik tetapi diperlakukan sebagai orang bodoh, beberapa orang hanya ingin melindungi ibu mereka. Tetapi mereka dipaksa menjadi orang gila. Saya tidak tahu apa yang salah di era ini, tetapi saya bisa mungkin semua adalah untuk membunuh mereka yang menyebabkan masalah. Sekarang bahkan jika Anda memiliki masalah, maka bunuh Anda terlebih dahulu. Ren Xiaosu sangat pembunuh. Dia tidak setuju dengan keluarga Wang, tidak setuju dengan Tinder, dan tidak setuju dengan keluarga King. Dengan cara ini, dia telah melihat terlalu banyak orang berjalan di jalan yang berbeda. Semua orang lari ke kejauhan di jalannya sendiri, tetapi dia masih tidak ada orang yang berpikiran sama, hanya karena dia tidak tahu kemana dia pergi. Sekarang, pertanyaan ini sepertinya memiliki jawaban yang samar, mungkin setelah membunuh seseorang itu akan menjadi lebih jelas. Bab 848, Jalan yang Berbeda. Mengapa Ren Xiaosu datang ke sini? Karena Anda ingin membunuh beberapa orang barbar. Tidak, setidaknya tidak pada awalnya. Karena saya setuju dengan Tinder. Bahkan jika Tinder maju demi kemanusiaan 2 kali, Ren Xiaosu masih kesulitan mengenali kekejaman mereka dalam menjalankan tujuan mereka. Di dunia ini, tidak semua yang berkuasa ingin menikmati. Untuk mengejar keadilan sejati, Wang Shengzi percaya bahwa selama manusia tidak lagi mengelola manusia, mereka dapat menyelesaikan masalah. Politisi yang lumpuh di tubuh bagian bawah duduk di kursi roda, dan bahkan Wang dalam perhitungannya. Tinder untuk kelanjutan dari manusia sial, Anda dapat mengorbankan siapapun, termasuk diri Anda, tanpa ragu-ragu. Mereka mengangkat pisau daging di satu tangan dan obor di tangan lain, mencoba menerangi masa depan untuk generasi mendatang. Tapi ini bukan yang diinginkan Ren Xiaosu, mungkin dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Seperti yang dia katakan, dia paling tidak menyukai ungkapan, kami telah sedikit berbelok, karena di belakangnya terdapat pengorbanan besar dan tidak dikenal. Di hutan, dia membunuh orang barbar satu persatu, dan orang favoritnya ada di belakangnya untuk merawatnya. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia datang ke gunung batu besar ini hanya untuk melindunginya. Konsep ini tidak jelas bagi dirinya yang egois, tetapi dalam retrospeksi, ia berdiri di pintu klinik kesehatan dan melihat orang-orang yang terluka diangkat satu persatu. Di lagunya. Pada saat itu, ada sentuhan dalam hatinya, dan dia merasa bahwa seharusnya tidak seperti ini, dunia ini tidak boleh seperti ini. Perasaan ini tidak pernah begitu kuat sehingga dia sedikit marah, dan kemudian ingin membunuh seseorang yang menyebabkan masalah. Ren Xiaosu ingat ekspresi pahit dari Wang Jing ketika dia berbicara, pihak lain mengatakan bahwa kecepatan menyelamatkan orang tidak pernah bisa mengimbangi kecepatan menyakiti orang. Dia juga ingat penghormatan ribuan orang di kafetaria, dan dia ingat rasa terima kasih dari rekan-rekan seperjuangan yang terluka. Apakah Anda melihat Invincible, Master, seperti yang Anda inginkan, akan menjadi seberkas cahaya? Sinar cahaya ini akan terus bersinar dari hari ini hingga awal. Ren Xiaosu perlahan-lahan mengeluarkan pisau hitam dari jantung orang barbar di depannya. Kamu tinggal di utara, mengapa datang ke selatan untuk menyusahkan semua orang? Aku telah membaca sepatah kata pun di buku sebelumnya dan aku tidak setuju, tapi sekarang pahami secara bertahap. Suatu hari Anda juga akan mengerti bahwa Central Plains terlihat seperti pasir lepas, tetapi ketika Anda tiba, mereka akan mengembun menjadi kepalan. Ada lebih banyak orang yang terbunuh, dan Ren Xiaosu lambat laun mengerti mengapa ia merasakan rasa memiliki di Northwest, karena Northwest tidak pernah berniat bersaing untuk dunia ini. Mereka hanya diam-diam menjaga tanah di belakangnya. Jika penjagaan juga merupakan jalan, masih ada ratusan ribu kawan yang berpikiran sama di barat laut menunggunya. Aku percaya bahwa orang-orang dari Northwest juga sedang dalam perjalanan. Ren Xiaosu tertawa ketika dia menyaksikan beberapa orang barbar yang terakhir. Kamu akan menghadapi kemarahan semua orang dalam aliansi penghalang sampai kamu kelelahan. Seorang barbarer berbisik, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ekspedisi. Ren Xiaosu tersenyum, kamu tidak tahu apa-apa tentang kehendak spiritual dataran tengah. Ketika bencana melanda, kehendak spiritual adalah senjata pertama umat manusia untuk menghadapi bahaya.
Setelah itu, Ren Xiaosu bergegas untuk membunuh musuh sebanyak yang dia bisa, hanya menyisakan satu tubuh. Mengatakan bahwa hanya satu tubuh yang tersisa, maka hanya satu tubuh yang tersisa, sehingga tidak ada kapak yang tersisa. 3 jam kemudian, Komandan Utama Unit Utama Tinder berdiri di medan perang bertanya-tanya, mengapa kamu tidak melihat kapak? Kemana kapak itu pergi? Mungkin para pembunuh membawa mereka pergi, seorang perwira militer bergumam. Ini lebih dari 40 orang barbar, semua kapak telah diambil, komandan garis depan bertanya-tanya. Tiba-tiba, sesosok kapak tiba-tiba muncul di pikirannya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengayunkan sosok itu, koresponden, bantu saya terhubung dengan kepala. Petik 2. Dengan mengatakan itu, seorang koresponden datang dengan peralatan komunikasi radionya di tangan, dan komandan garis depan mengambil mikrofon dan berkata, Tuan. Penembak jitu di gunung tampaknya telah terperangkap dan disergap oleh orang barbar di sini. Amburadul, bagaimana dengan mereka? P5092 mengerutkan kening, mengkhawatirkan kedua penembak jitu itu. Akibatnya, komandan garis depan menyisir bahasanya dan mengoreksi pernyataannya sekarang, sebenarnya, lebih seperti keduanya memasang perangkap untuk menyerang lebih dari 40 orang barbar. Dengarkan penjelasan saya memeriksa waktu kematian. Tempat kematian individu dibagi menjadi 2 medan perang dengan yang lain, dan dalam hal waktu kematian, mereka mati lebih awal. Jadi harus ada seseorang yang menembak dan menyerang mereka terlebih dahulu, dan kemudian lebih dari 40 orang dari barbar datang dari segala arah. Beberapa orang masuk dan keluar dari pengepungan. Orang barbar itu mati setengah dari luka pisau dan setengah dari tembakan sniper. Salah satu dari mereka menggunakan dirinya sebagai umpan, dan memberikan sniper tembakan terbaik. Petik 2. P5092 terdiam di dalam mobil komando. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa keduanya terlalu berani, atau apakah mereka harus terlalu menakutkan. Seberapa kuat seseorang yang berani menempatkan dirinya dalam pengepungan orang biadab. Selain itu, masalahnya adalah bahwa pihak lain benar-benar membunuh 40 orang barbar, ia bahkan bisa membayangkan bahwa pihak lain masuk dan keluar dari pengepungan. Ketika P5092 menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba menemukan merinding di lengannya, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Kemarin, mereka hanya terkejut bahwa keduanya benar-benar bisa membunuh 7 orang barbar, dan hari ini mereka membunuh hampir 50 dari mereka. P5092 menandai tempat ini dengan pena merah di peta. Dia dengan tenang berkata di saluran komunikasi, ini adalah titik pemblokiran yang telah ditentukan sebelumnya. Sekarang orang-orang barbar seharusnya mundur ke Ngarai Longtan. Pengepungan telah selesai. Karena beberapa orang telah bantu kami melakukan hal-hal paling penting di tahap awal, maka kita harus lebih cantik pada akhirnya, jangan biarkan orang melihat ke bawah. Dengan mengatakan itu, saluran komunikasi terbuka penuh, dan suara P5092 terdengar di komunikator built-in dari semua helm tentara. Semua orang, di sini adalah tanah orang bodoh saya. Karena barbar utara ini berani memprovokasi, biarkan mereka tinggal selamanya. Tolong jangan lupa, Anda dan saya berjuang untuk manusia, mari kita pergi. P5092 menyelesaikan mobilisasi pra-perang hanya dalam satu kalimat. Puluhan ribu pasukan utama di Tinder mulai bergerak maju di pegunungan, bersumpah untuk memusnahkan orang-orang barbar di Longtan Canyon. Lalu apa? Kemudian mereka akan terus pergi ke utara untuk membunuh lebih banyak orang barbar di medan perang utama di utara. Namun, pada saat ini di hulu Das-Dasishan Qingyan, ratusan orang barbar tiba-tiba melompat ke sungai dan menyeberangi sungai di hilir. Sekolah ikan menemukan bahwa mangsa umumnya bergegas ke arah mereka, tetapi detik berikutnya. Seorang barbar tiba-tiba mengambil tulang kecil dari lengannya, tulang itu tidak diketahui oleh buku-buku jari makhluk itu. Semua ikan ketakutan dan bubar. Bab 849, Kam Serangan. Ketika makhluk-makhluk di hutan mulai berubah, sungai menjadi berbahaya. Pada tahun-tahun awal, masih ada orang yang pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Saat ini, orang yang sedang memancing harus berhati-hati. Jika ikan tidak stabil, mereka akan digigit oleh ikan omnivora. Industri perikanan Kong sangat maju karena menghadap ke laut di sebelah timur, namun dalam beberapa tahun terakhir, industri ini telah menurun dengan cepat.
Bukan karena ikannya tidak terjual, tetapi tidak bisa melaut sama sekali. Pada saat ini, si biadab di utara tidak tahu jenis tulang rusuk binatang apa yang telah mereka ambil, sehingga kelompok ikan ganas dapat menyebar. Sepertinya mereka sudah menyiapkan backhand. Sungai Qingyan adalah sungai utama di Gunung Dasi, dan arahnya dari barat laut ke tenggara. Untuk melewati sungai ini, Tinder bahkan telah membangun jembatan lengkung yang kuat. Sekarang, sungai Qingyan ini adalah sumber air untuk kekuatan utama P5092, bank terdekat dengan Kam, tetapi hanya berjarak 300 meter. Ketika P5092 memerintahkan pasukan utama untuk melancarkan serangan ke Longtan Gorge, seluruh kamp pasukan utama Tinder menjadi kosong. Tidak ada pemandangan yang hidup di masa lalu. Dari luar, bahkan terasa agak sepi. Butuh waktu beberapa hari bagi pasukan Tinder utama untuk memaksa semua orang barbar ke Longtan Canyon. Sekaranglah saatnya memanen buah-buahan untuk memastikan bahwa pasukan utama dapat menyelesaikan pengepungan orang-orang barbar yang bergulir. Mereka belum mengirim tim memasak. Jadi ketika fajar datang, tidak ada yang menyadari bahayanya semakin dekat. Di luar ngarai Longtan, unit mortir dari Korps Tinder telah melakukan commissioning dan penargetan akhir. Dan semua bagian yang dapat masuk dan meninggalkan ngarai telah dibangun dengan benteng sementara dan ditutup dengan senapan mesin berat. Dengan cara ini, Tinder Force dapat memastikan bahwa sama sekali tidak ada orang barbar yang dapat hidup di jurang ini. Perintah garis depan melapor ke P5092 melalui peralatan komunikasi, Pak, semua dikerahkan, dan sekarang menunggu perusahaan investigasi untuk mengkonfirmasi jumlah orang barbar di ngarai. Biarkan perusahaan pengintai kembali dan menembak langsung. Api menutupi seluruh ngarai. Bajak di dalam untuk saya katakan lagi, P5092 berkata dengan tenang di mobil komando Kam. Mortir tidak berharga. Sebelum di pegunungan, saya tidak bisa menentukan posisi orang barbar, jadi saya tidak menggunakan barang-barang ini. Apa yang mereka lakukan hari ini adalah tidak mengumpulkan orang barbar dan kemudian menggunakan api untuk menembak mereka semua. Lingkup Longtan Canyon tidak besar, dan tidak sulit untuk melakukan penutupan kebakaran. Tentu saja, masih akan ada banyak orang barbar yang selamat setelah kekuatan senjata tercakup, tetapi pada saat itu efektivitas tempur orang-orang ini juga akan menurun. Saat berikutnya, Komandan Garis Depan menutup peralatan komunikasi dan memerintahkan unit mortir untuk menembak-tembak tutupi seluruh area. Kali ini, orang-orang barbar tidak akan lagi menghadapi perburuan dan pembunuhan gerilya berskala kecil, tetapi senjata panas yang kuat yang diandalkan oleh dataran tengah untuk bertahan hidup. Ledakan di ngarai itu dicampur dengan jeritan dan raungan. Tidak sampai saat ini bahwa Komandan Garis Depan lega. Perusahaan pengintaian dihentikan sebelum perusahaan pengintai menembus ngarai, sehingga tentara Tinder tidak yakin apakah barbar itu nyata di dalamnya. Meskipun rencananya sangat teliti, P5092 telah memerintahkan pasukan untuk memblokir seluruh gunung langkah demi langkah, tetapi sebelum mendapatkan jawaban konklusif. Tidak ada yang benar-benar dapat menjamin bahwa mereka akan benar-benar memaksa orang barbar ke ngarai. Selama ada kemungkinan 1% kecelakaan, masih ada perubahan dalam perang sebenarnya. Sekarang, Komandan Garis Depan akhirnya bisa bernapas lega. Ketika artileri berhenti, Komando Depan segera memerintahkan resimen infanteri untuk memasuki ngarai untuk menyelesaikan panen akhir. Resimen infanteri mengenakan topeng gas, dan kemudian mereka menggunakan peluncur granat untuk meluncurkan sejumlah besar bom gas air mata ke ngarai. Ngarai dipenuhi dengan asap putih samar, dan tentara Tinder terjun ke ngarai dengan formasi yang ketat. Tetapi hanya 30 menit setelah resimen infanteri masuk, saluran komunikasi segera membunyikan laporan berbisik, jumlah barbar salah, hanya ada lebih dari 100 barbar. Komandan Depan mengerutkan kening, apakah Anda yakin? Dipastikan bahwa semua orang barbar yang selamat dari artileri di ngarai telah ditangkap. Menurut informasi yang diberikan sebelum urutan penyelidikan, seharusnya ada sekitar 300 orang di ngarai ini, tetapi hanya ada lebih dari 100 di sini. Interogasi langsung. Komandan Garis Depan berteriak di saluran komunikasi, langsung saja interogasi di ngarai dan tanyakan pada mereka di mana yang lainnya. Tetapi pada saat ini, seorang pria berduri dengan tangan terikat berlutut di tanah dan memuntahkan darah dan darah.
Dia mencibir, untuk menangkap kita, kita bahkan tidak menginginkan keluarga kita. Petugas resimen infanteri tiba-tiba berteriak, dan dia berteriak di saluran komunikasi, saya khawatir orang barbar itu menyerang kemah tentara saya. Pak, maukah Anda membantu? Wajah komandan garis depan berubah, dan dia berteriak pada koresponden, beri aku kendaraan komando. Tetapi koresponden menggelengkan kepalanya, tidak ada koneksi. Tidak ada jawaban di sana. Di luar kamp, ratusan orang barbar memanjat tepi sungai seperti hantu air, mereka melihat kamp di dekat 300 meter, dan kemudian melemparkan jejak air kapak raksasa di tangan mereka. Orang barbar yang berkepala itu mencibir. Serang, ekspedisi itu akan mengingatmu, dan ketika sang jenderal membangun sebuah istana di tanah Central Plains, namamu akan diukir di atas loh batu di depan istana. Kemudian dia tiba-tiba berteriak, hidup tentara ekspedisi. Serang. Saat berikutnya, ratusan orang barbar seperti hantu air bergegas, dan suara langkah kaki yang berat di tepi sungai terdengar seperti drum perang. Bagi orang awam, lari cepat 300 meter membutuhkan waktu sekitar 40 detik, dan bagi orang barbar ini, dapat dicapai dalam 10 detik. 10 detik berumur pendek untuk perang yang bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang-orang barbar telah menemukan cara untuk membunuh para prajurit di kamp ini, dan mereka akan menjadi pasukan pendahulu pertama di korps ekspedisi untuk membunuh komandan senior Tinder. Orang barbar yang berkepala bergegas lebih cepat. Di antara binatang buas, dia tampaknya menjadi pemimpin terkuat dan kebugaran fisiknya jelas lebih kuat. Saat berikutnya mereka tiba-tiba terpesona dengan lampu sorot. Orang-orang barbar memblokir tatapan dengan tangan mereka. Seorang petugas berusia 30 tahun yang samar-samar berdiri di kamp, dan yang lainnya dengan rapi membawa tentara. Topi itu berdiri dengan tangannya, dan pria ini adalah P5092 yang paling ingin dibunuh oleh orang barbar. Di depan P5092 adalah posisi senapan mesin berat yang dibentuk oleh puluhan tentara. P5092 tertawa keras, semua orang datang dari jauh, dan kami sebagai tuan tanah tidak menyiapkan hadiah. Itu benar-benar kasar. Namun, saya dapat memberi Anda kejutan. Pemimpin barbar itu membeku untuk sementara waktu, dan sudah lama diharapkan bahwa mereka akan menyerang kamp. Bab 850. Merasa menjadi sasaran. Ketika mereka melihat senapan mesin, orang-orang barbar yang hendak menyerang segera mencari bunker dan turun. Sebelum orang barbar menyerbu Tinder Camp, kedua belah pihak telah memainkan banyak permainan di gunung batu besar ini, tentu saja, jika bukan karena penampilan Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan. Kedua belah pihak mungkin akan berjuang lebih keras. P5092 tahu bahwa hanya masalah waktu sekarang karena tentara barbar di Dasishan telah pergi, karena dia telah memimpin pasukan utama Tinder. Tidak hanya P5092 yang menentukan tujuan ini, bahkan orang barbar juga sangat jelas, mereka pemberani. Tapi tim pemberani lebih berharga, jadi membunuh perwira tinggi Tinder adalah hal yang paling berharga. Setiap komandan senior adalah sumber daya berharga yang dihabiskan oleh pasukan untuk melatih dan melatih. Tidak semua orang bisa menggantinya. Levelnya sedikit lebih buruk. Komandan sementara yang menggantikannya dapat mengubur kegagalan total perang. Bahaya tersembunyi. Karena itu, membunuh perwira senior sebenarnya adalah hal yang sangat penting dan mematikan. Namun, sebelum P5092, si barbar tidak berharap bahwa pihak lain bisa mengharapkan mereka untuk datang. Untuk menunda waktu, mereka bahkan meninggalkan lebih dari 100 orang di Longtan Canyon untuk membingungkan pandangan mereka, dengan demikian menunda kecepatan pemulihan pasukan utama. Sebelum ini, mereka telah mengkonfirmasi berkali-kali bahwa Tinder memang mengirim hampir semua kekuatan utamanya, tetapi karena pihak lain tahu bahwa mereka akan datang. Mengapa mereka dengan bodohnya membiarkan kamp kosong? Jadi, apakah pihak lain benar-benar menemukan diri mereka menunggu seseorang untuk datang? Atau apakah Anda hanya menemukannya ketika seseorang dan orang lain keluar dari air dan kemudian mengatur posisi senapan mesin sementara antara kaisar? Perwira barbar itu memandang dingin ke posisi senapan mesin di depan. Hanya ada beberapa lusin orang di sana, dan benteng-benteng itu sangat kasar dan berantakan. Tampaknya tidak dipersiapkan sebelumnya. Tiba-tiba dia tertawa, bluff.
Pada saat ini, perwira yakin bahwa mungkin jumlah orang yang salah atas ngarai telah ditemukan, sehingga pihak lain akan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu di sini. Tetapi hanya sedikit terlambat untuk mengambil tindakan pencegahan sekarang. Kilau putih berkilauan di atas langit di kejauhan tampak seperti matahari terbit. Kau jalan, aku akan menyelesaikan senjata Central Plains. Perwira itu berangkat dan kemudian berangkat lagi, dan hanya perlu memberinya 2 detik lagi, dia bisa bergegas ke posisi senapan mesin. Perwira itu berlari seperti beruang coklat yang ganas, dan senapan mesin mulai meludahkan lidah api yang panjang, namun, perwira itu sangat fleksibel dalam serangan itu. Dan bahkan moncongnya tidak dapat mengejar kecepatan lawan. Selain itu, P5092 tiba-tiba melihat lawannya mengangkat tangannya dan membuang kapak besar di tangannya, dan kapak itu menjerit dan menebas penembak mesin dengan presisi. Setelah kapak terbelah menjadi penembak mesin, itu lebih dari dibuang, dan bahkan penembak mesin terbang mundur, menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. P5092 mengerutkan kening ketika dia melihat ini, tampaknya ada juga orang-orang yang kuat dalam barbar. Masalah ini harus dilaporkan dan tidak dibutakan oleh mereka. Melihat senapan mesin itu berhenti, perwira itu berteriak, serang. Sisa orang biadab itu berlari keluar dari balik setiap bunker seperti seekor citah, sebuah kapak besar dilemparkan ke kamp, dan para prajurit pemadam mati rasa dengan kulit kepala. Berbaring, P5092 berkata dengan tenang kepada para prajurit di sampingnya, misi Anda telah selesai. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Dengan mengatakan itu, dia bahkan menangkap kapak yang mendekat dan melemparkannya kembali. Kekuatan lemparan ini jauh lebih besar dari lawan. Kapak terbang yang berdengung mengiris dahi orang biadab. Ini adalah keuntungan dari perwira senior Tinder, mungkin ini adalah keuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh sebagian besar pasukan di dunia, yaitu perwira mereka sangat kuat dan tidak perlu takut dengan apa yang disebut pemancungan. Namun, pada titik ini perwira itu dekat dengan kamp, dan orang barbar di belakangnya ada di belakangnya. Jika didekati oleh ratusan orang, P5092 akan mati secara tragis di tempat, tidak peduli seberapa kuatnya itu. Di antara lampu listrik dan batu api, tenda militer di kamp tiba-tiba runtuh, dan orang-orang barbar terkejut karena hampir 100 orang bersembunyi di tenda. Dan perwira menemukan bahwa orang pertama yang bergegas keluar dari tenda lebih cepat daripada dia. Perwira itu awalnya akan bergegas ke posisi senapan mesin untuk membunuh, tetapi pihak lain datang terlebih dahulu, dan dia dicegat sebelum dia bergegas ke posisi senapan mesin. HAL 5092 berdiri tersenyum lebih dari 10 meter darinya dan berkata, lemparkan saja jaring, T5, orang-orang barbar ini akan diberikan kepadamu. Suara itu tidak jatuh, dan T5 yang bergegas keluar dari tenda belakang sudah menemui perwira. Perwira itu mengangkat tangannya dan memukul tinjunya, tetapi T5 lebih cepat darinya. Sebelum kekuatan perwira itu dilepaskan sepenuhnya, T5 sudah menggenggam tangannya dan mengikuti kekuatannya. Usir dia dengan 4 atau 2 pound. Pada saat kedua belah pihak saling bersilangan, T5 melemparkan pukulan petir pada perut lembut perwira. Pukulan ini hampir membuat perwira itu terengah-engah dan berlalu. Meskipun perwira itu kuat, dia belum menjadi lawan dari T5. Ada juga hampir 100 pejuang Tinder yang bergegas keluar dari tenda pada saat yang sama, mereka semua mengenakan seragam berurutan khusus, dan bahkan ban lengan berbeda dari tentara biasa. Oleh karena itu, bahkan jika posisi senapan mesin di barak adalah untuk P5092, itu masih hanya mencoba untuk membiarkan orang biadab menutupinya dengan ringan. Pengetahuan sebenarnya adalah pasukan khusus yang dipimpin oleh T5 di belakangnya. Setelah menerima perintah untuk pergi ke utara, pasukan khusus ini yang berlari melalui penghalang 31 dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan 3 tugas yang berbeda. Dan kelompok yang dipimpin oleh T5 secara langsung P5092. Itu dipindahkan untuk sementara bekerja sama dengan kekuatan utama. Prajurit pemberontak dalam urutan khusus ini telah menahan napas, dan pada penghalang ke-31, mereka dituduh tidak melakukan apa-apa, berbelanja terlebih dahulu. Tidak ada yang lain, karena mereka gagal menyelesaikan tugas menghancurkan agen intelijen, penjara rahasia, penjara biasa dan membunuh kondon.
Sambil menahan napas, mereka ingin bertarung dalam pertempuran yang indah, membunuh semua orang barbar di Dasishan tanpa meninggalkan apapun. Menurut rencana asli, seharusnya mereka membagi setengah dari pasukan ke gunung untuk membunuh orang barbar, dan kemudian memaksa orang barbar untuk mundur ke Longtan Canyon. Tetapi sebelum mereka melakukannya, mereka mendengar berita bahwa seseorang telah menyelesaikan apa yang akan mereka lakukan. Dengan semakin banyak orang barbar yang saling membunuh di pegunungan, T5 bahkan curiga bahwa sekelompok orang yang memegang kepala mereka di penghalang ke-31 juga datang ke Dasishan. Pada titik tertentu, T5 merasa seperti dia mungkin telah ditargetkan. Pada saat itu, P5092 juga tersenyum dan terhibur. Ini bukan orang yang sama yang meraih tugas Anda di penghalang ke-31 sebelumnya, yakinlah bahwa kali ini pasti akan membuat Anda meraih prestasi besar. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.